daun salam, daun bidara. Aku bahagia. Daun salam, daun bidara. Daun salam, daun saya tak pikir saya lali aku. Daun salam, daun bidara, daun salam, daun dingin. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga, yang tidak menjawab salam semoga tidak masuk angin. Tidak masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah wa bihamdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bi islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang terhormat Pak Kadis, Pak Swaka beserta Ibu, yang saya hormati Bu Hendro dan Pak Edi selaku tuan rumah, yang saya hormati Pak Seno selaku ketua KKS beserta pengurus KKS, dan juga Bapak Ibu yang purna tugas di samping dan kiri kanan saya yang juga saya hormati, dan juga terakhir Bapak Ibu kepala sekolah yang masih termasuk golongan lolita maupun golongan jelita. Lolita itu lolos 50 tahun, yang jelita jelang 50 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sangat bangga diberikan undangan yang di dalam undangan itu ada pelepasan. Ini sebenarnya tidak usah dilepas, sudah lepas sendiri, sudah lepas sendiri. Tapi alhamdulillah saya di sini mewakili Bapak Ibu. Ini pemain cadangan. Jadi yang sebenarnya memberikan sambutan adalah Pak Agus ya. Agus, tetapi karena Pak Agus tidak bisa hadir, maka kami menggantikan. Dan juga nanti gantian tugas, saya yang memberikan sambutan, di kiri kanan saya Pak Adu, Pak Islam nanti bagian nyanyi. Jadi selama saya bertugas Bapak Ibu, saya belum pernah nyanyi bersama dengan Pak Kadis. Nah, nanti kita nyanyi bersama Pak Kadis ya. Nyanyinya nyanyi kur Pak. Nyanyi kur. Kur mau nih mawar nanti gitu. Iya, kur mau. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kebersamaan kita selama ini, bahwa kita, terutama saya di kepala sekolah itu 21 tahun 5 bulan. Dari 5 bulan, Pak Isna 16 tahun, 17 tahun. Tentunya sekian lama itu kita bergaul, meskipun ada yang baru beberapa tahun, kita pasti banyak kesalahan. Itu kami yang pernah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik kami pribadi maupun juga keluarga. Dan juga selama kita berkumpul Bapak Ibu, tentunya juga banyak motivasi, banyak kenangan dari panjenengan semuanya. Panjenengan sudah menjadi bagian dari hidup, mewarnai hidup kami. Untuk itu kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Saya berdoa juga Bapak Ibu semuanya nanti bisa seperti kami. Bisa seperti kami, maka untuk itu ada pantunnya Bapak Ibu. Pantunnya adalah jalan-jalan ke stasiun barat. Di stasiun barat sebelah timur ada warung kopi murah. Semoga Bapak Ibu nanti pensiun masih dalam keadaan sehat, pensiun panjang umur, juga banyak rezeki yang berkah. Alhamdulillah. Padahal warungnya itu sudah dibangun Bapak. Orang ini adalah kesempatan saya terakhir dalam arti di hadapan panjenengan di forum khusus Bapak Ibu, maka kami ada berpesan. Sebelum kami berpesan, saya ucapkan selamat ya, selama kami purna ternyata ada teman-teman yang sudah purna duluan, dan juga ada
PLT yang baru. Jadi saya ucapkan selamat yang diberikan amanah oleh Pak Kadis sebagai PLT sekolah, mulai dari Pak Sumati, Bu Indro, Bu Asmini, Bu Ani Rufaida. Nah, semoga semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kelancaran yang khususnya juga keberkahan. Dulu saya pernah menyampaikan Bapak Ibu, tapi saya ulangi lagi bahwa kita hidup itu terutama ASN itu nanti akan mengalami 4 kali terpinggirkan, 4 kali tersingkirkan. Jadi fase pertama ada 4 fase, tapi yang saya ulangi lagi, siapapun yang tersingkirkan di situ adalah suatu anugerah, bukan tersingkirkan dalam arti jelek, tapi adalah arti yang sangat luar biasa, karena dianugerahi Tuhan umur yang panjang. Yang pertama adalah usia 58 sampai dengan 65 tahun sebagai ASN. Ini khususnya untuk ASN. Jadi sehebat apapun seorang pemimpin, jadi kalau dari usia 50 tahun, 60 tahun, kalau yang 58 dan mungkin tenaga teknik ya. Kalau kita sudah 60, pada usianya ya 65. Jadi itu kita harus minggir. Siapa baru seorang pemimpin umur 60 tahun harus minggir, karena harus pensiun. Jadi harus tahu diri. Untuk itu ada suatu pepatah Bapak Ibu, suatu pepatah, suatu nasihat yang sangat luar biasa, sangat super sekali. Kedudukanmu, jabatanmu itu hanya sementara. Tapi cara kamu memperlakukan orang lain itu adalah akan dikenang sepanjang masa. Jadi artinya apa? Bapak Ibu yang sudah berusia hampir 60 tahun atau juga sebelumnya didudukan di Bapak Ibu di suatu tempat, di suatu lembaga hanya terbatas hanya beberapa tahun saja. Tetapi cara Bapak Ibu itu akan dikenang sepanjang masa, baik kebaikannya maupun juga kejelekannya. Maka pesan saya adalah mari kita selalu berbuat kebaikan. Nanti biar Allah yang membalas kebaikan kita, dan juga kita senantiasa untuk membahagiakan orang lain. Insya Allah akan membahagiakan kita. Jadi ini pesan yang sangat luar biasa, sehingga kita selalu senantiasa untuk berbuat kebaikan dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Dari situ kita bisa mengambil suatu kisah Bapak Ibu. Ada suatu kisah kemarin 17 Agustus kita adalah kemerdekaan RI. Di dalam dunia peranginan Bapak itu juga ada mengadakan lomba. Angin itu ada 3, angin topan, angin puting beliung, dan angin pohon. Ini ketiga angin itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia berlomba untuk menjatuhkan seekor monyet yang berada sedang bermain-main di pohon. Karena ketiga angin ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, maka ketiga angin ini bertaruh. Angin topan bisa menjatuhkan monyet 45 detik, angin puting beliung 30 detik, angin pohon yang paling besar hanya 15 detik. Akhirnya ketiga angin ini mencoba untuk menjatuhkan monyet. Ternyata apa? Tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil. Lalu datang lagi angin sepoi-sepoi, yang tidak punya kekuatan. Ya ingin ikut lomba, ditertawakan oleh ketiga angin tersebut. Tapi akhirnya diperbolehkan. Akhirnya angin topan, angin sepoi-sepoi tadi ikut lomba. Maka ditiuplah, misalkan ini monyetnya misalkan bisa ya, maka ditiup apa ini? Ubun-ubunnya. Maka lama kelamaan angin monyet tersebut adalah tertidur, maka akhirnya jatuh. Dari sini kita bisa mengambil pesan moral Bapak Ibu. Pesan moral yang pertama adalah sewaktu panjenengan kita diuji oleh mungkin kesengsaraan, hinaan, fitnahan yang tidak baik-baik saja atau tidak baik semuanya, insya Allah akan kuat. Akan kuat, bahkan punya kekuatan yang sangat luar biasa.
di luar kemampuan, tetapi selagi diuji oleh kenikmatan, kita kadang-kadang terlena. Jadi pesan saya tidak ada istilah orang tenggelam di tempat yang kering, biasanya orang tenggelam di tempat yang basah. Maka Bapak Ibu yang berada di sekolah-sekolah yang besar itu berhati-hati, bekerja dengan baik, sehingga nanti bisa selamat meskipun terkena angin tidak masalah. Dan juga kritikan, fitnahan itu tidak bisa menjatuhkan seseorang. Yang bisa menjatuhkan seseorang itu kadang-kadang adalah pujian dan sanjungan. Maka hati-hati kalau ada orang menyanjung, jangan besar kepala. Itu yang pertama. Dari di usia berapapun kita harus siap. Alhamdulillah kami bertiga ini punya kesibukan masing-masing. Baru nyanyi baru ya. Penyanyi, Pak Isna direktur Pertamina. Supermarket Pertamina. Indomaret. Senanmat ya. Insya Allah punya kesibukan. Dan insya Allah meskipun kita tambah hitam di tempat yang selalu terbuka kepanasan, insya Allah tambah sehat. Alhamdulillah. Yang tengah di Dinas Pertanian. Di Dinas Pertanian ya, di Dinas Pertanian. Yang kedua Bapak Ibu, usia tadi periode pertama kita tersingkirkan antara 58 sampai dengan 65 tahun. Yang kedua adalah terpinggirkan atau tersingkirkan kedua kali usia 65 sampai dengan 75 tahun. Di situ rata-rata orang Indonesia usianya 63. Jadi kebanyakan di situ di usia itu teman-teman kita itu sudah semakin sedikit. Teman-temannya sudah semakin sedikit. Kalau Bapak Ibu datang lagi misalkan di suatu sekolah, jangan cerita saya dulu pernah di sini, orangnya senganggap karena ada banyak yang tidak kenal. Teman-temannya sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang meninggal. Jadi disingkirkan oleh tempat kerja dan juga disingkirkan masyarakat, itu bagian dari masyarakat. Yang ketiga terpinggirkan tersingkirkan di usia rentang waktu 75 sampai dengan 85 tahun. Itu moga-moga termasuk disingkirkan barangnya. Berarti di situ kita tersingkirkan oleh keluarga. Meskipun kita anaknya banyak, cucunya banyak, tapi anak dan cucu di usia itu anak-anak kita sudah kita punya kesibukan sendiri-sendiri. Kita mungkin hanya berdua dengan istri atau suami, mungkin juga hanya dengan istri. Itu adalah kita terpinggirkan periode yang ketiga. Dan yang terakhir terpinggirkan pada usia 85 tahun ke atas. Kita terpinggirkan oleh bumi, kita harus masuk ke bumi. Ya, semoga sampai usia 100 lebih barunya, 100 lebih. Itu Bapak Ibu, makanya pesan saya kita harus hati-hati dalam mengarungi hidup ini, sehingga kita nanti kita harus bisa menyesuaikan diri, bisa seperti air di tempat manapun kita bisa menyesuaikan diri. Yang terakhir pesan saya, jaga kekompakan Bapak Ibu. MKS ke depan kita harus lebih kompak, sehingga kemarin itu ada pengumuman OSN tingkat nasional untuk jenjang SMP. Alhamdulillah Magetan belum ada yang berikut, mungkin ke depan diharapkan ada yang mewakili tingkat nasional, sehingga nama Magetan bisa semakin berkibar. Salah satu pesan hadis itu pasti benar, Bapak Ibu, ini hadis Nabi, bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan. Maksudnya anak-anak itu, anak-anak kita, anak-anak panjenengan itu diharapkan dengan adanya kemajuan teknologi untuk menulis. Mungkin rangkuman matematika, rangkuman apa harus ditulis. Sebab itu akan daya ingatnya akan jauh lebih lama daripada hanya menghafal. Juga untuk kekompakan Pak Seno JS, Bapak Ibu semuanya, belajarlah dari sifat-sifat binatang. Dari semut sangat kompak sekali. Ya, dari lebah juga bisa, dari angsa. Angsa itu kalau temannya
ini terbang di sore diberikan semangat. Jadi kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang kira-kira terbang tinggi diberikan semangat, jangan malah di apa namanya dijatuhkan atau digembos. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tetap jaga persaudaraan. Itu kan hanya di tempat di tempat tugas saja. Tapi secara personal kita masih tetap saudara. Dan kalau ada sepasang pisang tumbuh subur dari bumi, standar pisang dari Sukabumi. Jadi mari kita datangnya kita niat untuk silaturahmi, semoga keakraban ini juga semakin membumi. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kalau touring diajak Pak Seno, ini Pak Harum sudah tanya saya kapan touringnya, sehingga kami masih bisa bersama-sama dari Bapak Ibu semuanya. Kita nggak bertemu berapa tahun terakhir, berapa bulan? 3 bulan, Pak. 3 bulan. Ternyata Bapak Ibu semuanya sudah sangat berbeda. Ada yang tambah tua yang jelas. Tambah tua. Tambah gemuk itu berarti menunjukkan Bapak Ibu subur. Tapi insya Allah semuanya sehat. Demikian, sekali lagi mungkin ada tambahan dari Bapak Islam, Pak Haru. Terus saya menutup dengan suatu pantun bahwa kalau pergi ke Surabaya jangan lupa membeli makanan. Demikian sambutan saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Aman, bon. Masih ada? Bon.